Bagi-bagi ambiar. Geger. Banyak sekali kejadian, kebahagiaan, dan momen tak terlupakan di tahun 2021. Tapi tidak sedikit momen sedih dan duka yang juga turut hadir di tahun 2021. Dunia hiburan banyak ditinggalkan oleh tokoh-tokoh hebat yang sempat mewarnai pertelevisian Indonesia. Salah satunya adalah artis senior almarhumah Jen Salimar yang menghembuskan nafas terakhir di usia 41 tahun pada tanggal 4 Juli 2021 karena COVID. Kini anak almarhumah Jen Salimar Jarno tinggal dengan sang ayah Febrianto Indra Kusuma bersama ibu dan kedua adik tirinya. Adapun berita duka datang dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021 akibat kecelakaan mobil yang menimpa mereka. Kami menghadirkan ayahanda dari Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, untuk mengenang kembali sosok almarhum dan almarhumah. Om sebagai ayahanda dari almarhumah pasti tahu betul detailnya seperti apa. Kronologisnya itu seperti apa ketika Om tahu berita duka ini datang? Saya waktu itu masih di kantor ya, lagi di kantor, itu jam istirahat, saya juga lagi saat itu mau makan siang. Jam 1 itu ada chat ke saya dari teman. Dia bilang, "Dedi tahu nggak, itu Vanessa kecelakaan. Terus kondisinya namanya Fandi. Kondisinya Fandi nggak tahu tuh. Kayaknya sih itu di beritanya di medsos Vanessa meninggal dengan Bibi." Nah, saya nggak percaya pada saat itu kan. Sempat buka Google, saya langsung buka Google, sama beritanya seperti itu. Gitu. Nggak lama mamanya Vanessa datang ke kantor. Terus saya lihat wajahnya nangis. Wah, ini mamanya udah denger juga nih. Terus pelukan sama saya kan. Bener mah. Bener, Vanessa udah meninggal gitu, sama Bibi kecelakaan. Kita lagi diskusi. Saya masih belum percaya itu, enggak nih hoax enggak lama di TV di kantor saya kan ada TV kan. Salah satu stasiun TV menayangkan live gitu. Iya. Saya langsung lihat, wah, udah shock saya. Itu pertama kali saya dengar berita putri kami sama Bibi kecelakaan dan baru saya percaya. Nah, pada saat itu yang kami lakukan, saya dan mamahnya langsung menelpon orang tuanya Bibi. Nah, orang tuanya Bibi ngajak kami untuk langsung pergi ke sana, ke Surabaya. Jadi tapi orang tuanya Bibi sudah di tol katanya. Ya udah kami nyusul ke tol. Tapi karena ada satu keputusan yang lain, orang tuanya Bibi balik ke rumah, terus bicara sama istri saya, bilang kita nggak usah ke Surabaya, kita tunggu aja jenazahnya di rumah. Gitu. Jadi saya langsung ke rumah Bibi, kita keluarga besar kumpul di sana. Sempat mau menuju ke arah Surabaya, tapi Om beserta ibu dan bapaknya almarhum Bibi akhirnya putar balik. Ya, memutuskan untuk menunggu jenazah yang mau dibawa ke Jakarta. Jadi takutnya kita berpapasan kan, gitu. Jadi tidak jadi ke Surabaya. Jadi. Tapi ketika Om dapat kabar itu, Om nggak langsung kepingin telepon gitu mungkin? Iya, saya telepon, tapi udah nggak aktif. Ke Bibi juga, ke Vanessa juga sudah nggak aktif. Saya udah lihat di TV kan tabrakannya hebat seperti itu. Saya pikir udah handphonenya entah pecah, entah atau kemana. Jadi sudah setelah saya hubungin udah nggak bisa. Saya udah ketemu pak orang tuanya Bibi, kita berkumpul di sana, ya sudah kita menunggu jenazahnya sampai subuh baru datang. Iya. Om sempat ada firasat. Iya, firasat Om yang terakhir itu Vanessa memberikan surprise birthday ke Dedi ya, ke mamanya 2 minggu sebelum kecelakaan ini. 2 minggu sebelum Vanessa pergi itu dia memberikan surprise ulang tahun saya. Itu 2 minggu. Saya ulang tahun itu tanggal 13 kan. Dia kecelakaan kemarin di tanggal berapa? Di November. Nah, itu tadinya sih itu bukan firasat, tapi setelah saya
sekarang kejadian itu baru saya lihat itu firasat, karena memang agak berbeda. Sebelumnya nggak pernah dia memberikan surprise party, ulang tahun saya belum pernah. Paling dia ngucapin ini aja, selamat ulang tahun aja. Tapi kemarin itu spesial banget, dia booking restoran, dia ngajak saya makan malam, dia belikan kue yang ada tulisan Happy Birthday Daddy, We Love You. Nah itu saya baru, terus dia minta, jarang ya, dia minta selfie sama saya, mau foto dong sama Daddy, berdua aja, karena di situ ada mamanya ada semua, tapi dia pengen berdua deh, tangannya dia ambil. Itu firasatnya, dan itu kali pertama, terakhir kali saya bertemu sama Vanessa. Habis itu udah Ini kejadian. mungkin Om ingat kue ulang tahun Iya. saat Iya. Om Dodi berulang tahun 2 Iya. minggu sebelum Vanessa dan juga Bibi berpulang. Iya, betul. Tapi Om ingat nggak kalimat apa yang diucapkan oleh Vanessa Angel almarhumah yang masih nempel sampai dengan sekarang ketika di ulang tahun Om Dodi 2 minggu sebelum berpulangnya Vanessa Angel? Jadi jaga kesehatan. Jadi yang sehat ya, jaga kesehatan. Itu aja yang dia bilang, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Pasti ini akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan ya Om. Saat itu almarhum Bibi bilang apa sama Ya. Om Dodi ketika ulang tahun? Bibi, Oh ya, almarhum. Bibi. Setelah makan malam itu Vanessa membelikan kado. Jadi mau kado apa? Jadi bilang nggak usah. Ini makan malam aja udah satu kado yang luar biasa buat Dedi. Sudah nggak usah beli kado apa-apa. Udah nanti buat uangnya buat gala aja, buat beli baju gala. Nggak, dia tuh maksa berdua itu. Nggak Dedi, Bibi, Dad, ini ulang tahun Dedi. Kita tuh pengen beliin kado buat Dedi. Nggak Bi, nggak usah. Dia tahu kan Dedi suka main bulu tangkis kan. Aduh, Nes di sini nggak ada toko olahraga sih. Kalau ada toko olahraga, aku beliin raket buat Dedi. Itu Bibi bilang ke saya. Nggak ada toko olahraga. Kalau ada toko olahraga, Bibi beliin raketnya. Nggak usah Bi, nggak usah. Dedi tuh masih itu nggak usah. Terus dia akhirnya ngajak ke satu department store dan Bibi pilihin. Ini kemeja yang dipilihkan Bibi sama Vanessa. Tapi dari kejadian ini kita juga melihat bahwa banyak sekali orang yang memberikan perhatian luar biasa kepada Gala. Dukungan yang luar biasa, bahkan teman-teman di Surabaya, teman-teman almarhum juga siap untuk memberikan dukungan kepada Gala sampai akhirnya Gala menjadi orang yang hebat. Tapi kita juga ingin tahu update kondisi Gala sekarang seperti apa. Iya benar, terakhir itu Gala kan dioperasi 3 jahitan ya, ada memar di pelipisnya, matanya. Jadi kondisinya sih sekarang sudah tinggal pemulihan saja. Dan rencananya hari ini pulang ke Jakarta. Jadi nanti setelah di Jakarta biarkan Gala dirawat dulu, biar dia banyak istirahat ya. Jadi kondisi terakhirnya itu yang saya tahu Gala. Ya. Saya pernah lihat kontennya Vanessa ketika itu sama Dedi. Dia bilang almarhum bahwa walaupun saya sudah punya suami, saya akan selalu ada untuk Dedi, kapanpun Dedi mau. Dedi ingat itu Iya. sambil memeluk Dedi. Iya. Itu gimana? Dedi mendengar kata-kata itu dari seorang anak Iya. buat Dedi. Ya kita tahu sama-sama ya, sebelum kejadian ini, sebelum ada konten itu, Vanessa pernah ada kasus ya, dan pernah ada selisih pendapat dengan Dedinya gitu. Mungkin dia ingin membayar semua kesalahan-kesalahan dia ke Dedi yang dia pernah lakukan. Dia kembali ke jalan yang benar, dia kembali lagi menjadi anak yang baik. Om Dodi, pasti pihak keluarga sudah berembuk musyawarah untuk kedepannya bagi Gala. Nantinya Gala akan tinggal bersama siapa? Iya,
kita sudah membicarakan, saya dan orang tuanya Bibi sudah membicarakan masalah gala. Semalam juga saya sudah bicarakan. Untuk gala kita rawat bersama. Jadi tidak ada siapa yang merawat dan siapa yang merawat. Jadi gala adalah cucu kita bersama. Jadi kita rawat bersama. Tapi untuk sementara ini memang tinggal dulu di rumah Vanessa dan Bibi. Nanti kemungkinan nanti teknisnya gimana, nanti seminggu atau di rumah saya nanti saya bawa, atau mungkin seminggu nanti di rumah Bibi gitu. Jadi itu kita rawat bersama. Silakan. Tidak hanya Dodi Sudrajat, pagi-pagi Ambyar juga mendatangkan Fadli Faisal dan Fuji, adik dari almarhum Bibi Andriansyah. Membuat momen apa yang membuat Fuji tidak bisa melupakan saya? Banyak sih. Aku sama mereka, aku selalu bahagia. Jadi semuanya sih. Momen apa sih yang paling membahagiakan buat kalian berdua dari almarhumah yang gak pernah bisa kalian lupakan dan selalu kalian ingat sampai sekarang? Kalau dari abang dulu, Momen pokoknya setiap kita bersama, setiap apalagi lagi ulang tahun pasti ada namanya surprisein orang tua atau satu sama lain. Itu momen paling bahagia karena apa ya, abang saya tuh selalu melakukan yang terbaik. Pokoknya dia setiap ada ulang tahun dia langsung surprisein ini, ngasih itu. Bahkan bukan ke keluarga sendiri. Dia juga selalu apa, ayo bagi-bagi, ayo sedekah, kesini. Misalnya aku dapat kerja, Uti dapat kerja, dia selalu bilang, jangan lupa sedekah lu, biar rezeki lu lancar, gitu-gitu. Yang aku suka itu kayak ramah keluarga saya. iya, dia orangnya ramah banget. Meskipun kesusahan, dia selalu mau ngebantu banyak orang. Terutama keluarganya ya. Itu yang aku senangin dari abang aku sendiri dan kakakku. Terus kalau Dede, apa sayang momen yang terakhir, apa sayang? Apa? Sama Kak Vanessa, Sama Kak Vanessa. sama abang Bibi juga. Dia cuma bilang, aku buat jaga diri, aku lulus kuliah yang benar, sama aku jadi lawyer. Udah, saat ulang tahunku. Kayak pesan terakhir aja gitu. Pesan terakhirnya, Aku harus lulus kuliah yang benar. Aku harus jadi orang. Jangan malas-malasan lagi. Jangan jadi emosional lagi. Aku selalu dibilangin kayak gitu sama dia. Kalau ada orang yang jahat, jangan dibales. Jadi itu cuma bilang- nasihat atau kata-kata yang tidak pernah kalian bisa lupakan. Sedekah dan segera lulus kuliah. Kita mau kasih lihat untuk Sobat Ambyar dan juga Fadli, Fuji, ternyata ini ada firasat dari keluarga mengenai kepergian dari almarhum Bibi Andriansyah dan juga almarhumah Vanessa Angel. Gue inget banget mereka pernah ngomong kalau kita mati ya, lu yang paling tua. Ya lu yang jagain galas sama Uti dan yang kerja sama gue. Lu harus bisa urus mereka walaupun lu nggak kuat. Dan semuanya beneran terjadi secepat itu. Kapan ini almarhum Bibi menyampaikan pesan ini sama kamu? Itu disampaikan ke abang aku yang satunya lagi, si Franz Faisal. Itu abangku yang satu lagi, dia nyampein itu ke abangku. Dia sekarang yang ngurus bisnis DVB. Jadi ini dari DVB. Franz, dari Bibi. dari Bibi untuk Franz gitu maksudnya ya. Franz sempat bilang nggak ini kapan almarhum menyampaikan ini? Kayaknya hampir setiap hari, soalnya Franz kan ketemu abang aku setiap hari karena dia kerja bantuin abang aku. Setiap hari pas dia lagi ngelakuin hal-hal yang salah mungkin dikasih tahu, lu tuh harus kerja gini-gini. Karena abang aku kan mentor abangku yang satu lagi. Si Bibi ini mentor si Da Franz. Jadi mungkin saat itu dia ngasih taunya kayak gitu.
Kalau pesan terakhir yang mungkin tersirat, ternyata kalian baru menyadari ini barangkali adalah pesan terakhir dari keduanya, dari almarhumah. Kalau aku ya, jangan pelit-pelit sedekah, terus jangan males-malesan. Harus rajin. Itu aja sih. Ya aku lihat Bibi maupun Vanessa ngajak adik-adiknya untuk kerja bareng ya sayang. Ya, selalu. Semuanya diajakin gitu. Selalu. Kalau Fuji masih ada ingat pesan terakhir dari almarhumah? Dia selalu bilang kalau ada orang yang jahat sama kita jangan dibales, ikhlasin aja. Mau sebesar apapun, mau sekesal apapun, ikhlasin aja. Karena bakal Tuhan yang balas kan. Kalian ada firasat nggak sebelum kepergian kakak-kakak kalian sayang? Nggak ada. Karena sampai sekarang aku juga ngerasa mereka tuh masih ada, belum pergi. Berarti waktu pamit sebelum berangkat itu pamitan ke kalian kan ya? Pamitan, aku kan tinggal bareng. Oh tinggal bareng. Itu gimana pas terakhir pamitan waktu mau pergi sayang? Dia cuma pergi kayak biasa. Uti jaga rumah ya, udah gitu aja. Emang selalu gitu, aku tutup pintu, biasanya aku yang selalu tutup pintu, mereka pergi, udah. Untuk Fuji dan Fadli. Fadli terlebih dahulu, seandainya kamu punya satu kesempatan terakhir untuk bisa berbicara kepada abang kamu tercinta, kepada almarhum Bibi Andriansyah dan juga sang istri almarhumah Vanessa Angel. Kamu mau bilang apa, Fadli? Aku mau bilang terima kasih banyak udah menjadi mentor, menjadi kakak yang baik, selalu ngebantu, selalu mensupport. Apa namanya? Kalau misalnya Ayah salah, Ayah minta maaf. Ayah bakal jagain Gala sama Uti, sama keluarga, semua kita bakal jagain amanah itu. Semoga kalian tenang di sana, amin. Fuji, apa yang ingin kamu sampaikan? Buat abang sayang. Aku pengen nanya, aku harus apa habis ini? Tapi kalau untuk Gala, aku janji akan aku jaga dia sampai gede. Tapi satu pertanyaan, aku harus apa habis ini tanpa mereka? Karena aku belum siap. Kamu kesayangan Bang Bibi ya? Ya, Tidak ada manusia yang siap akan kehilangan siapapun itu. Orang tercinta atau orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Yang tersisa hanya kita dan masa depan. Termasuk juga dari almarhum Bibi dan juga almarhumah Vanessa Angel, yang tersisa hanyalah kenangan dan juga buah hati mereka. Gala Sky Andriansyah. Sekarang sudah bersama kalian ya. Sudah kalian jemput dari Surabaya, pulang ke Jakarta. Dan pastinya Sobat Ambiar juga banyak yang menaruh perhatian terhadap kondisi Gala Sky. Kita akan kasih lihat dulu. Ini ada kondisi terupdate dari Gala Sky Andriansyah, putra dari Vanessa Angel dan juga Bibi Andriansyah. Selepas kecelakaan maut yang terjadi hingga menewaskan Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, Gala Sky kini tinggal dan dirawat oleh adik dari almarhum Bibi Andriansyah. Apa tuh? Kabarnya, Gala Sky masih trauma dan menolak digendong oleh orang lain selain Fadli dan Fuji. Bagaimanakah kondisi terkini dari Gala Sky? Gimana kondisi Gala sekarang? Sayang, masih suka nanyain mama, papa gitu, manggil-manggil nggak? Sering banget sekarang akhir-akhir ini. sering banget akhir-akhir ini. Biasanya kan dia manggil abangku tuh Bibi, Bibi. Tapi sekarang tuh tiap malam, tiap aku gendong, kadang tuh dia suka ngerengek gitu. Papa, mama, aku bingung kayak kok tiba-tiba manggil kayak beda gitu. Dia selalu nyari-nyariin papa, mama. Kadang aku nunjukin foto, dia kayak papa, mama kayak gitu. Aku sedih, aku nggak bisa jawab.
Jadi itu berulang kali sampai sekarang masih terus mencari dengan kata-kata sesimpel papa, mama. Bagi kalian dan keluarga, nggak kebayang sih kalau bagi saya secara pribadi ya, gimana untuk menghadapi itu semua ketika tersisa buah hati, orang tuanya pergi. Tapi cara kalian untuk menenangkan ketika dia bilang papa, mama. Itu gimana saya? Aku gendong aja sih. Cuma bisa kita gendong-gendong aja. Dia bahkan taruh tanah pun masih belum mau kadang. Baru kemarin alhamdulillah udah mau jalan sendiri. Tapi kalau ketemu orang belum bisa, masih nangis. Dia cuma mau digendong sama aku, Fadli, dan Ida. Digendong sama yang lain dia nggak mau, dia bakal nangis kenceng. Satu lagi siapa? Ida. Pembantuku. Oh, asisten rumah. Ada trauma berarti. Ada trauma. Untuk Galas kayak nggak mau sama sekali digendong Sama siapapun. mamaku pun nggak mau. Ngelihat orang pun dia langsung nangis. Ngelihat orang? Langsung Pun nangis. Ngeliat orang. Ketemu orang dia langsung nangis. Nggak bisa deh. Dia mau jauh-jauh ibaratnya dari sini sampai situ baru dia merasa aman. Harus sepi. Maunya sepi gitu. Maunya sepi, nggak ada orang. Oh, maunya sepi. Maunya sepi. Kak, kalau kondisi lukanya gimana sekarang? Membaik. Udah membaik. Dia ada jahitan di ujung mata. Insya Allah minggu depan mau dicabut jahitannya. Kak Dewi sering lihat aktivitas kamu ya di TokTok ya sama Gala ya sayangnya. Kayaknya lebih dekat sama Fuji ya. Nah, ya. Gala. Jadi kalau mamanya kerja mesti sama Fuji. Soalnya kan aku tinggal bareng sama Kak Vanessa. Jadi setiap hari bareng Tiap sama hari Gala. bareng. Fadli dan Fuji, mungkin di usianya sekarang Gala Sky masih belum tahu apa yang terjadi. Tapi dia paham bahwa saat ini di sekitarnya sudah tidak ada lagi ayah dan ibunya karena dia terus mencari keberadaannya. Tapi mungkin nanti ketika dia sudah besar, dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk menyaksikan tayangan ini. Kalian sebagai paman dan juga tante tercinta yang hanya dimiliki oleh seorang Gala Sky, apa yang ingin kalian sampaikan untuk Gala? Fadli. Paling disampaikan ya kita harus kasih tahu dulu orang tua kamu udah nggak ada. Terus kita kasih tahu orang tua kamu itu orang baik loh, orang kuat. Mereka ngelaluin banyak masalah, tetap bersama. Dari nggak punya duit, dari dibully sama orang banyak, sampai dicintai akhirnya. Jadi kamu beruntung banget dilahirkan sama orang tua yang dari mereka. Semoga kamu juga jadi anak yang hebat kayak mereka, amin. Jadi orang baik kayak mereka, amin. Itu yang bakal saya sampaikan ke Gala. Puji. Mama papamu tuh orang baik. Mereka tuh berjuang tuh semua demi Gala. Mereka cari uang tuh demi Gala. Mereka begadang tuh demi Gala. Jadi jangan pernah ngerasa kehilangan. Karena masih ada aku, abangku. Dan jangan pernah sedih gitu loh. Karena dia gak bakal ngerasa kesepian juga. Aku janji itu. Untuk Gala. Berita duka pun datang dari selebgram Laura Anna yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2019. Laura Anna mengalami kecelakaan bersama sang pacar Gaga Muhammad. Hubungan yang terjadi antara keluarga mendiang Laura dengan keluarga Gaga Muhammad diketahui tidak baik karena Gaga disebut tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mendiang Laura. Dia memfitnah, itu fitnah ya, menggesek ATM. Ini yang teman-teman harus pahami bahwa saya dituduh menggesek ATM-nya almarhum. Tidak sama sekali aku lakukan. Ya, demi Allah saya tidak melakukan, menyentuh aja enggak. Aku tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau almarhum meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana. Dia dapat keadilan di sana dengan fitnahan itu yang dia tinggalkan, ya. Adapun statement yang baru keluar dari ibunda Gaga Muhammad memancing amarah netizen. Statement tersebut pun lantas dibantah oleh kakak dari mendiang Laura, Greta Iren. Untuk video pertama, gue mau ngomong nih. Itu lo izin katanya, dari mana?
Laura aja nggak tahu dia ngegesek. Itu aja tuh kita yang ngasih tahu. Nyokap ngecek mutasi Laura ada di RS Melia segini. Terus tiba-tiba dia tanya ke Laura langsung kayak, nggak tahu, katanya Gaga kartu debit aku patah. Terus kok masih bisa ngegesek? Jangan ngomong fitnah, jangan lu bilang-bilang Tuhan nanti yang balas, Tuhan yang bakal ngebales lu. Tuhan nggak pernah tidur, awas ya. Gila ya, orang udah nggak ada, lu masih fitnah-fitnah adik gua. Masih kurang lo nyakitin dia, masih kurang nyakitin keluarga gue. Masuk jalur hukum itu satu hal, tapi sampai lo ngefitnah adik gue yang udah meninggal, yang bahkan dia udah nggak ada di sini. Hati nuraninya di mana? Lo nggak tahu ini sekeluarga masih berkabung, nggak tahu rasa sakit hati yang dirasakan sama kita semua. Adik-adik gue, orang tua gue, nggak ada yang bisa tidur, nggak ada yang bisa ini itu. Dan lo dengan enaknya ngomong dia ngefitnah lo. Adapun bukti mutasi yang dikeluarkan oleh sahabat dari mendiang Laura Anna. Kehilangan seseorang yang kita cintai untuk selamanya memang meninggalkan banyak duka dan kesedihan. Maka dari itu, cintailah dan sayangilah orang yang berharga untukmu selagi mereka masih ada. Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger.